Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Pada saat ini, di luar lobi di lantai pertama, Tan Tai Suanso memandang Tan Yun dan berkata, "Kamu telah mendengar suara di dalam. Para Master Sekte memiliki banyak masalah. Apakah kamu yakin dapat menyelesaikannya? Sekte Guru jangan khawatir. Murid tahu bagaimana melakukannya." Tan Yun berkata dengan percaya. "Oke." Tan Tai Suanso mendorong pintu dengan tangan kirinya, menarik Tan Yun, dan dengan cepat melewati kepala para Master Sekte, dan muncul di platform lelang di saat berikutnya. Master Sekte hanya melihat langit di atas kepala mereka, dan kedua siluet itu lewat dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga mereka tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali. Jelas, kekuatan orang-orang di atas mereka. Semua mata raga tertuju pada platform tinggi. Tan Yun dan Tan Tai Suanso, ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun adalah tingkat ke-9 dari Rana Dewa Janen, mereka tidak dapat melihat Rana Tan Tai Suanso. Jangan pikirkan itu, dan ketahuilah bahwa Tan Tai Suanso lah yang mengambil Tan Yun dan terbang di atas kepalanya sebelum muncul di platform lelang. Master Sekte menatap Tan Tai Suanso, dan seseorang berseru, "Kecepatan yang sangat cepat, basis kultivasinya tidak terduga. Siapa orang ini? Apakah Kaisar Huang Fu Sangsong, atau sesepuh yang mana?" Dengan suara-suara membingungkan dari para Master Sekte yang berputar-putar di telinganya, Tan Tai Suanso mengambil langkah maju, memandang para Master Sekte, dan tersenyum dengan tinjunya. "Tuan Sekte Huang Fu." Tan Tai Suanso menggembuk semua orang. Begitu mendengar bahwa Master Sekte Huang Fu telah tiba, Sekte Master di kursi segera berdiri dan mengepalkan tangan. "Master Sekte Tan Tai sopan. Merupakan berkah bagi kami untuk dapat melihat Master Tan Tai hari ini." Pada saat ini, sebagian besar Master Sekte berkata demikian, secara alami mencibir dalam hati mereka. Tetapi tidak mungkin, meskipun Sekte Suci Kaisar Huang Fu telah jatuh, tetapi seperti kata pepatah, unta kurus lebih besar dari kuda. Pada saat yang sama, semua penguasa memutuskan bahwa jika Huang Fu Shengzong ingin mencaplok dirinya sendiri, membiarkan dirinya sujud dan menjadi anak perusahaan dari Huang Fu Shengzong, itu sama sekali tidak mungkin. "Tidak perlu sopan." Tan Tai Suanzong mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kalian semua datang ke sini dengan bintang dan bulan, dan kalian berjuang sepanjang jalan. Silakan duduk dan bicara secara detail." Setelah itu, Tan Tai Suanzong memimpin untuk mengambil tempat duduk. Tan Yun berdiri di sampingnya dengan hormat. Setelah Master Sekte mengambil tempat duduk mereka, Tan Yun melihat ke 128 Master Sekte yang duduk di 3 baris kursi pertama di lobi. Karena mereka bisa duduk di depan, mereka jelas merupakan sekte pembudidaya kelas 1. Adapun Master Sekte ini, Tan Yun tidak bisa melihat tingkat kultivasi, dan dia diharapkan memiliki kekuatan di atas alam pemurnian jiwa tingkat ke-9. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, 3 baris kursi pertama adalah sekte pembudidaya kelas 1, dan setiap murid di sekte itu berkisar dari puluhan ribu hingga puluhan ribu. 511 orang yang duduk di baris keempat hingga ke-15 semuanya adalah Master Sekte kelas 2. Setiap murid sekte berkisar antara 30.000 hingga 100.000. Adapun 624 orang setelah baris ke-15, mereka adalah Master Siuxianzong kelas 3. Di antara sekte-sekte kelas 3 ini, ada sebanyak puluhan ribu murid, sedikitnya beberapa ratus, atau bahkan sedikitnya 1.000. Tetapi semuanya, jumlah murid di antara 1.263 sekte, berjumlah lebih dari 50 juta. Meskipun murid umum tidak terlalu kuat, ada juga jenius yang mempesona. Tan Yun melihat dengan tenang, dan menemukan bahwa di kursi barisan belakang, hanya ada beberapa suzerain yang berada di ranah pemurnian jiwa. Pada saat ini, di baris pertama kursi, seorang lelaki tua berdiri dan mengacungkan tinjunya ke arah Tan Tai Suanzong, berkata, "Penguasa tua sekte pil berbulu, Sue Chong,
bolehkah saya meminta Sekte Master Dantai untuk luangkan waktu untuk bertemu denganku? Kata-kata Sue Chong luar biasa, dan ada sedikit kewaspadaan dalam nada tenangnya. Tantai Xuanzong adalah orang terhormat dari Sekte kuno. Dia tidak berdiri dan tersenyum sedikit dan berkata, Master Sekte Sue, Master Sekte ini mengundang kalian semua untuk datang ke sini untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama? Sue Chong bingung, maafkan, senior harus terus terang. Saya tidak tahu apakah Master Sekte Tantai memiliki rencana untuk mencaplok sekte kecil kami, jadi kami diundang. Begitu Sue Chong berbicara, suasana di lobi tiba-tiba menjadi hening, dan semua tuan menatap Tantai Xuanzong, menunggunya untuk menjawab. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Master Sekte ini menelanmu, dia pasti sudah mulai satu per satu. Apakah masih mengundangmu untuk datang dan memberitahuku? Tantai Xuanzong berkata dengan ringan. Setelah mendengarkan, para Master Sekte menarik napas lega. Sepertinya aku saja yang ketakutan. Sue Chong melengkungkan tangannya. Master Tantai, apa yang Anda maksud dengan kerja sama saling menguntungkan? Sekte Master Sue, silakan duduk dulu, dan utusan sekte kami akan membahas hal-hal spesifik dengan Anda. Tantai Xuanzong berkata, dan menatap Tan Yun di sampingnya, pergi. Murid patuh. Setelah Tan Yun menerima perintah, dia melangkah maju dan berhenti di tepi meja lelang. Master Sekte memandang Tan Yun, mengerutkan kening. Membiarkan anak kecil alam jiwa janin bernegosiasi dengannya jelas merendahkan dirinya. Tantai Xuanzong melihat ekspresi orang-orang di matanya, jadi dia meyakinkan semua orang, para tamu, mulai sekarang, setiap kata yang Tan Yun katakan adalah arti dariku, dia mewakili Huang Fu Shengzongku. Mendengar itu, para Master Sekte pertama-tama ingin tahu tentang identitas Tan Yun. Dalam pandangan mereka, nama keluarga Tantai Xuanzong adalah Tantai, dan Tan Yun jelas bukan ahli warisnya. Jadi apa latar belakang Tan Yun? Benar-benar bisa mewakili Tantai Xuanzong. Ketika para Master Sekte penuh dengan keraguan, Tan Yun meninju pipi kirinya, dan berkata dengan ekspresi serius. Leluhurku memiliki hati yang baik. Sejak berdirinya Huang Fu Shengzong, semua pahlawan Wuzhen telah digunakan untuk menentukan hukuman surgawi, menjadikan leluhur kami yang pertama dari banyak sekte di pegunungan hukuman surgawi. Tentu saja, segala sesuatu di surga dan semuanya akan terbalik, dan Kaisar Huang Fu Shengzong saya pada akhirnya tidak dapat melarikan diri dari reinkarnasi sebab dan akibat. Sekarang, Kaisar Huang Fu Shengzong adalah Master Sekte saat ini. Dia peduli dengan rakyat jelata dan ingin damai. Untuk menjaga agar semua sekte di pegunungan hukuman surgawi tidak dilanggar oleh orang lain, Master Sekte saya tidak berniat untuk membayar, tetapi ingin memberi manfaat bagi setiap sekte dan membantu kekuatan keseluruhan setiap sekte, tingkatkan dengan cepat. Begitu komentar ini keluar, Tantai Xuanzong mengungkapkan pujiannya kepada Tan Yun, dan menghela nafas diam-diam. Putra Tan Yun ini, lidahnya seperti pegas. Di sisi lain, semua patriark terkejut, khawatir dan bersemangat. Yang mengkhawatirkan adalah, berita apa yang didapat Huang Fu Shengzong. Mungkinkah banyak kekuatan di luar pegunungan hukuman surgawi ingin menyerang pegunungan hukuman surgawi? Kegembiraannya adalah bahwa Huang Fu Shengzong ingin kembali, dan membantu sektenya untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, Sue Chong berdiri dan mengepalkan tinjunya, utusan Tan, apakah Guizhong mendapat kabar bahwa seseorang akan menyerang pegunungan Tianpu? Ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius, Master Sekte Sue, masalah ini masih diselidiki oleh sekte saya, tetapi bagaimana jika Anda mengatakan sesuatu? Bahkan jika Anda mundur 10.000 langkah, dengan bantuan sekte kami, semua kekuatan sekte Anda dapat berkembang, dan jika ada invasi musuh asing, Anda akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Mendengar itu, Sue Chong mengangguk setuju, utusan Tan masuk akal.
Aku tidak tahu apa yang dikatakan utusan Tan, dan dia tidak mencoba membalas apa artinya membantu kita. Orang tua itu tidak tahu, bagaimana kamu bisa membantu. Sue Chong tidak diragukan lagi adalah pria yang berbahaya dan licik, dan penguasa lainnya bukanlah kepala babi. Mereka tidak percaya bahwa kue itu jatuh dari langit. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tenang, Master Sekte Sue, sebelum saya menjawab dua pertanyaan ini, bisakah Anda dan Master Sekte Anda menjawab saya satu pertanyaan terlebih dahulu? Iya, utusan Tan, silahkan tanyakan, kata Sue Chong. Tan Yun berkata dengan ringan, kalau begitu, saya bertanya kepada Anda dan para Master Sekte, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sekte Anda masih menjadi sekte kelas 1, kelas 2, atau bahkan kelas 3? Mengapa Huang Fu Shengzong saya masih merupakan sekte kuno meskipun telah menurun selama puluhan ribu tahun? Kata-kata Tan Yun seperti jarum perak, menusuk hati para penguasa. Tantai Xuanzong sedikit mengernyit, berpikir bahwa Tan Yun telah berbicara terlalu banyak, dan ini tidak diragukan lagi dicurigai mengejek dan memukuli wajah orang lain. Benar saja, Master Sekte di kursi mulai terlihat buruk. Sue Chong menyipitkan matanya, menatap Tan Yun, dan berkata dengan marah, bukankah tidak pantas bagi utusan Tan untuk meremehkan sekte kita dengan cara ini? Tantai Xuanzong awalnya ingin berbicara mewakili Tan Yun di bundaran, tetapi setelah berpikir lagi, dia lebih baik diam. Tidak ada keraguan tentang mempercayai orang. Ini adalah prinsip Tantai Xuanzong yang mengatur sekte. Sejak Tan Yun digunakan, dia percaya bahwa Tan Yun bisa mengatasinya. Tan Yun dengan tenang berkata, saya tahu, saya telah membuat sakit Anda. Karena kamu tidak memiliki teknik yang kuat, tidak ada pil, senjata, jimat, dan teknik formasi di sektemu. Karena Anda tidak memiliki lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, para murid di bawah sekte Anda memiliki bakat, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka, sehingga meningkatkan kekuatan keseluruhan sekte. Dan Huang Fu Shengzong saya, meskipun menurun, tetapi sekte saya punya metode kultivasi, dan beberapa adalah pil, alat, jimat, pembentukan kekuatan yang tak terduga. Oleh karena itu, sekte kami masih merupakan sekte kuno, dan tidak peduli berapa tahun kamu telah berjuang, kamu tidak akan dapat mencapai kekuatan 10% dari sekte suci Huang Fuku. Jika ini berlangsung lama, sebagian besar sekte Anda secara bertahap akan menurun sampai mereka menghilang ke dalam sungai panjang sejarah kultivasi. Setelah mendengar ini, hampir semua master sekte sangat marah. Utusan ini tidak lagi meremehkan dirinya sendiri, tetapi juga sektenya. Hati Tantai Xuanzong bergetar, dia memikirkan sesuatu, dan bergumam dengan emosi, anak ini punya cara yang bagus. Pada saat ini, ketika kemarahan para master sekte akan meletus, Tan Yun berbicara lagi. Kalimat berikutnya langsung memadamkan kemarahan di hati para master sekte, dan kemudian mereka digantikan oleh harapan, kerinduan, kegembiraan. Jangan salah paham, aku tidak menaburkan garam pada lukamu, tapi aku ingin membantu, membawa ilmu, menyembuhkan lukamu, dan membiarkan sektemu tumbuh lebih kuat. Apakah kamu tidak kekurangan pil? Huang Fu Shengzongku akan menyediakannya untukmu. Apakah kamu tidak kekurangan senjata sihir, formasi, dan jimat? Tidak masalah, sekte Huang Fuku juga akan memberimu ini. Kamu masih kekurangan harta surga, materi dan bumi. Huang Fu Shengzong saya memiliki ngarai meteorit. Rumah harta yang luas ini berisi semua jenis harta tanah, materi, dan bumi yang langka. Jika Anda membutuhkan sesuatu, kami dapat memberikan ini kepada Anda. Mendengar itu, semua penguasa sangat bersemangat. Jika semua ini benar, maka kekuatan murid sekte sendiri pasti akan meningkat secara dramatis. Seiring waktu, ketika kekuatan keseluruhan para murid di bawah sekte berlipat ganda, dan sekte kelas 3 melintasi kelas 2 untuk menjadi kelas 1, itu hanya masalah waktu.
Bukan tidak mungkin sekte kelas 2 dan kelas 1 suatu hari nanti akan menjadi eksistensi yang sebanding dengan sekte kuno. Utusan Tan, wajah keriput Sue Chong, bisakah kamu juga memberikan tekniknya? Hahaha, Tan Yun berkata dengan bercanda, Sekte Master Sue, Anda terlalu banyak berpikir. Latihan ini secara alami tidak tersedia untuk Anda sekarang. Namun, kami akan memiliki waktu yang lama. Jika sekte kami memiliki kerjasama yang menyenangkan dengan Anda di masa depan, ini semuanya mudah untuk didiskusikan. Iya, lelaki tua itu sedikit cemas. Sue Chong menggosok tangannya dengan malu dan tersenyum. Oh ya, utusan Tan, mengapa Guizong ingin membantu saya? Tan Yun tampak tulus, jangan khawatir, kalian, pertama-tama, sekte kami tidak akan mencaplok kalian, dan itu tidak akan pernah. Saya katakan sebelumnya bahwa raja saya sangat peduli, dengan orang-orang biasa dari pegunungan hukuman surgawi. Untuk menjaga dari invasi asing, sekte Anda diduduki oleh pasukan asing dan dihancurkan. Oleh karena itu, raja saya membuat keputusan ini. Tentu saja, dalam analisis terakhir, Master Sekte saya juga ingin menjalin ikatan yang baik dengan Anda, jika tidak, sekte saya, itu bukan anak perempuan. Mendengar ini, para Master Sekte bangkit satu demi satu dan membungkuk dalam-dalam kepada Tantai Xuanzong. Bagi saya, tindakan Master Sekte Tantai tidak diragukan lagi mengirimkan arang di salju, dan saya sangat berterima kasih. Kamu tidak perlu sopan. Tantai Xuanzong memberi isyarat untuk membiarkan Master Sekte duduk, dan berkata, Tan Yun telah membuat kata-katanya sangat jelas. Selanjutnya, biarkan dia berbicara tentang langkah-langkah spesifik untuk membantu Anda tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, semua Master Sekte menatap Tan Yun dengan penuh harap. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya baru saja mengusulkan kerjasama, terus terang, apa yang telah kita harapkan hanyalah takdir yang baik, dan apa yang telah Anda harapkan adalah manfaat besar. Iya, apa yang dikatakan utusan Tan sangat benar. Master Sekte tertawa. Karena semua orang setuju, maka mari kita bahas detail spesifik tentang bagaimana membantu sektemu. Tan Yun berkata, saya punya proposal di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau keraguan, tanyakan saja. Saya akan menjawab setiap pertanyaan. Utusan Tan, tolong bicara. Semua Master Sekte berkata serempak. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, pertama, meskipun Anda dibagi menjadi sekte kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3, klan kami akan memperlakukan Anda sama. Setiap tahun, kami akan memberikan setiap klan 2000 senjata sihir kelas menengah, 1000 buah. Senjata sihir kelas atas, 500 senjata sihir kelas atas. Begitu kata-kata ini keluar, semua master menjadi bersemangat. Tan Yun berkata lagi, harta juga dapat disediakan, tetapi jika ribuan sekte harus disediakan, Anda harus membayar untuk biaya produksi. Semua master sekte mengangguk, dan mereka segera merespons. Tidak ada masalah dengan semua biaya yang harus diberikan. Tan Yun tersenyum dan berkata, selain senjata ajaib, sekte kami juga akan menyediakan sejumlah besar pil yang cocok untuk pembudidaya dirahah, jiwa, dan pemurnian jiwa. Serta berbagai formasi, harta surga dan bumi. Tentu saja, dengan menyediakan ini, murid-murid kita dalam alkimia, pemurnian, jimat, dan formasi akan kehilangan banyak waktu kultivasi. Maka harga berbagai sumber daya budidaya harus dinaikkan dari harga normal. Utusan ini tidak memutuskan masalah ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Master Sekte, katakan tidak apa-apa. Mendengar itu, para penguasa ini, meskipun mereka bukan tuan uang, tidak mau membayar lebih. Untuk membuatnya lebih populer, mereka memiliki tambang dan kekayaan spiritual, tetapi mereka belum mampu memperbaiki harta terbaik, senjata sub berdaulat, senjata sihir tingkat tinggi, formasi, dan ramuan.
Ini juga berarti bahwa tidak ada tempat untuk uang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.